diri yang menyadari keduanya ini adalah cikal bakal dari segala yang wujud, nggih. Segala yang wujud. Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Diri kita ini manusia di dunia ada 3 macam, nggih. 3 macam. Yang pertama, diri yang hanya fokus pada Tuhan saja, pada Allah, sehingga mengabaikan fisiknya, mengabaikan dunianya. Yang nomor 2 itu diri yang bisa menyeimbangkan keduanya, yaitu antara dunia, fisiknya, serta hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan terjaga dengan baik. Dan yang nomor 3, nah ini yang menjadi mayoritas dari diri kita, 90% lebih kita berada di sini, yaitu hanya fokus pada dunia, sehingga pikiran dan jiwanya hanya untuk dunia. Ujung-ujungnya menduakan Allah, menduakan Tuhan, menuhankan apa-apa yang ada di dunia, menuhankan uang, menuhankan diri sendiri, menuhankan agama, menuhankan manusia, menuhankan hewan, menuhankan jabatan, menuhankan kehormatan, dan lain-lain yang serba dualitas, yang serba sifatnya itu rusak. Diri pribadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu sangat jarang ditemui, nggih. Sangat langka sekali. Karena sudah tidak melekat pada segala sesuatu yang rusak. Karena beliau paham yang rusak itu tidak bisa dilekati dan hanya menimbulkan kesengsaraan. Ketika ada sesuatu yang baru dia lekati, maka yang baru itu akan rusak, kecewa, dan siklus itu akan terus berulang-ulang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi suluk wujil, nggih. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Keindahan jangan di tempat jauh dicari, ia ada di dalam dirimu sendiri. Seluruh isi jagat ada di sana. Agar dunia ini terang bagi pandanganmu, jadikan sepenuh dirimu cinta. Tumpukan pikiran, heningkan cipta. Jangan bercerai-berai siang dan malam. Yang kau lihat di sekelilingmu, pahami adalah akibat laku jiwamu. Dalam teksnya tertulis seperti itu, nggih. Di sini ada 3 poin, nggih. Yang pertama, keindahan jangan di tempat jauh dicari, ia ada di dalam dirimu sendiri. Seluruh isi jagat ada di sana. Ketika kita menyebut diri sendiri, nafsu, ego, atau keakuan diri, di dalam diri ada 2 diri, yaitu diri fisik kita dan diri halus kita. Diri fisik memiliki kecerdasan, yaitu di otak, yaitu berupa pikiran. Diri halus kita memiliki kecerdasan, yaitu hati, memiliki memori yang disebut biasanya itu jiwa. Tapi keseringan diri fisik dan pikiran ini tidak sadar kalau dia itu hanya sebuah alat, hanya sebuah alat untuk si ruh yang ada di dalamnya, untuk si tubuh halus yang ada di dalamnya. Sehingga karena dia tidak sadar
maka muncullah aku, identitas aku sebagai diri fisik. Dan ketika melihat mayat, mayat kok horor. Mayat itu tidak bisa apa-apa. Mengapa? Karena ditinggalkan diri halus yang di dalamnya atau ruh. Dari situ bisa disimpulkan dengan valid bahwa diri fisik dan pikiran ini hanya sebuah alat. Dia tidak bisa apa-apa tanpa diri yang di dalam, yaitu si ruh atau diri halus kita. Diri kita yang di dalam itu, yang disebut ruh, mewujudkan kegiatannya pola tingkahnya pada melalui diri fisik. Dia mengintip melalui mata kita, dia berbicara melalui mulut kita, dia mendengar melalui telinga kita, dia bergerak melalui tangan, kaki, tubuh, dan lain-lain. Itu sedikit tentang sesuatu yang disebut diri atau aku. Maka di sini kita paham bahwa diri yang sebenarnya diri itu yang di dalam itu. Nah, di sini kita pindah ke sadar. Ketika diri kita bergerak entah gerak apapun, berbicara, mendengar, itu ada sesuatu yang menyadarinya. Ada sesuatu yang mengetahui kalau diri ini sedang bergerak. Yaitu sesuatu itu bisa disebut dengan sadar, sadar. Berarti si sadar itu dia berada di saat ini, detik ini. Yaitu ruh kita atau tubuh halus kita. Dan sadar ini akan terjadi jika pikiran, si pikiran itu berada di saat ini, momen saat ini, sekarang. Ketika pikiran ini loncat-loncat ke masa lalu atau masa yang akan datang, maka sadar ini tidak akan terjadi. Yang terjadi itu hanya melamun pada sebuah momen, akan ada sesuatu yang menyadari keduanya, yaitu ada si ruh yang menyadari diri fisiknya yang sedang melakukan sesuatu, yang sedang beraktivitas. Itu kan dua, ada si ruh dan si fisik. Sesuatu yang menyadari keduanya ini, saudara kita menyebutnya dengan kesadaran murni, kesadaran semesta, kesadaran Tuhan, kesadaran maha hidup, atau apalah sebutannya. Lalu siapa yang menyadari keduanya ini? Yang menyadari keduanya ini ya diri kita sendiri. Nah, di sini berarti ada 3 lapisan diri, ada 3 lapisan diri: diri fisik, ruh, dan satu lagi diri yang menyadari keduanya. Di bagian diri yang menyadari keduanya ini, banyak saudara-saudara kita yang error di sini, karena dipaksa
menggunakan pikiran berpikir, karena diri yang menyadari keduanya ini posisinya sudah tidak berada pada diri fisik ini, melainkan diri yang meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri fisik dan diri halus atau ruh kita. Banyak yang error saudara kita di sini, akhirnya gagal paham, bisa jadi gila, oleng, dan sebagainya. Diri yang menyadari keduanya ini adalah cikal bakal dari segala yang wujud, segala yang wujud, termasuk cikal bakal dari tubuh kita, dari tanah, air, api, angin, tumbuhan, semuanya berasal dari diri yang menyadari keduanya ini. Dalam khasanah Islam disebut dengan tajalli, tajalli. Dalam khasanah Jawa, diri yang sebagai sangkan dan diri yang sebagai paran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pengetahuan tentang diri yang menyadari keduanya ini telah ditemukan oleh leluhur-leluhur Nusantara zaman dulu, yang sekarang menjadi acuan oleh ilmuwan-ilmuwan, saudara-saudara kita ilmuwan, untuk menciptakan berbagai macam teknologi, termasuk ilmuwan yang meneliti tentang hal ini yaitu fisika kuantum. Di dalam fisika kuantum disebutkan bahwa segala sesuatu yang wujud ini adalah kosong hakikatnya, Di dalam diri ada partikel-partikel yang sangat kecil disebut atom. Di dalam atom ada partikel lagi yang lebih kecil, di dalamnya adalah kosong. Partikel-partikel yang sangat kecil ini memenuhi jagat gumelar, jagat ageng, semuanya, Dari awal sampai sini kita lihat dari bawah, berarti dari fisik sampai ke atas. Bagaimana kalau kita balik dari atas, dari diri yang menyadari keduanya ini menuju ke diri fisik? Nah, maka di sini sudah terjawab bahwa dunia ini berada di dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang indah itu tidak jauh dari kita, dia berada di dalam diri kita. Ini satu tadi belum selesai, kita lanjutkan di kesempatan yang lain di video selanjutnya. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.